Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1177. Selain itu, kota-kota NPC biasa juga tidak memiliki fasilitas seperti bengkel khusus. Tak perlu dikatakan, berbagai persekutuan besar tidak mengizinkan anggota non-persekutuan untuk menggunakan lokakarya khusus terbatas mereka. Lagi pula, mereka bahkan tidak punya cukup uang untuk mengasuh pemain gaya hidup mereka sendiri. Selain itu, pemain independen tidak memiliki akses ke kota-kota NPC dengan lokakarya khusus. Ambil kota suci Titan sebagai contoh. Tanpa kekuatan dan keberuntungan yang cukup, mencapai kota itu mustahil bagi pemain independen seperti Silent Wonder. Saya akan mengatakan ini dulu. Setelah saya memenuhi kontrak 1 bulan saya akan segera pergi, kata Silent Wonder. Dengan keterampilan alkimia, dia dapat dengan mudah bergabung dengan persekutuan besar manapun. Bahkan Super Guild dengan rela menerimanya. Namun, dia membenci berbagai batasan yang datang dengan bergabung dengan persekutuan dan tidak suka melakukan pekerjaan yang tidak menarik minatnya. Karenanya, dia memilih untuk tidak bergabung dengan persekutuan. Kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan tidak pasti apakah kamu mampu tetap bekerja setelah sebulan, kata Si Feng, terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar Si Feng berkata begitu, Silent Wonder mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia diremehkan seperti ini. Dia adalah seorang alkemis tingkat lanjut yang bonafit. Dia akan menjadi anggota penting dari persekutuan manapun yang dia ikuti. Faktanya, dia telah mendapatkan undangan ke lelang gelap sejak awal karena persekutuan besar ingin merekrutnya. Menurutnya, Si Feng mencoba menggunakan psikologi terbalik. Namun, cara seperti itu tidak berguna baginya. Setelah sebulan berakhir, dia pasti akan pergi. Setelah itu, Si Feng dan Silent Wonder menandatangani kontrak. Isinya sangat sederhana. Silent Wonder akan menyerahkan ramuan ketahanan kegelapan master dan jubah cahaya. Setelah itu, dia akan bekerja di firma perdagangan cahaya lilin selama sebulan. Sebagai imbalannya, Si Feng akan membagikan petunjuk yang mengarah ke Shadow Gold dan Ancient Wood dengan Silent Wonder. Setelah Silent Wonder memastikan bahwa tidak ada masalah dengan kontrak yang dikirim Si Feng padanya, dia menandatanganinya. Kamu bisa memberitahuku petunjuk yang mengarah ke materi sekarang, kan? Silent Wonder bertanya dengan dingin. Jika bukan karena Records of Potions, dia tidak akan melakukan perdagangan yang tidak berharga. Bagaimanapun, ramuan ketahanan kegelapan master dan jubah cahaya adalah barang berharga yang dia dapatkan setelah menyelesaikan misi yang sulit. Memperdagangkan kedua item ini untuk 2 petunjuk adalah sebuah kerugian. Hanya bos level 70 ke atas yang memiliki peluang untuk menjatuhkan Shadow Gold. Selain itu, bos harus memiliki peringkat Grand Lord atau lebih tinggi. Kayu purba dapat ditemukan di dekat danau di bagian terdalam dari peta netral Stuyak. Daerah itu adalah rumah bagi para Volan. Mereka tidak menyukai manusia, jadi tidak akan mudah untuk melewati mereka. Si Feng mengungkapkan informasinya. 2 lokasi yang dia sebutkan adalah tempat termudah untuk mendapatkan Shadow Gold dan Ancient Wood. Tempat-tempat lain yang dia tahu jauh lebih berbahaya, dan bahkan jika Silent Wonder cukup kuat, dia tidak bisa mendapatkan materialnya sendiri. Stuyak, Silent Wonder memeriksa peta sistem. Ketika dia menemukan Stuyak, dia tidak bisa berkata-kata. Stuyak adalah hutan kuno yang terletak di utara Kekaisaran Frostwolf. Hutan selalu menjadi ancaman terbesar bagi Kekaisaran. Anda harus setidaknya level 80 untuk masuk. Selain itu, ukuran peta netral menyaingi kerajaan berukuran sedang. Dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa tentang ini. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk bertindak berdasarkan informasi yang baru saja dia terima. Aku sudah memberitahumu petunjuknya. Anda akan melapor untuk bertugas di rombongan perdagangan cahaya lilin kerajaan Star Moon paling lambat besok malam. Setelah Si Feng selesai berbicara, dia segera memutuskan panggilan. Shadow Gold dan Ancient Wood keduanya adalah material langka dengan peringkat epik. Jika Silent Wonder ingin mendapatkannya, dia harus mencapai level 80 minimal. Khususnya, kayu kuno sangat dicari bahkan oleh Super Guild. Jika Silent Wonder ingin mendapatkan beberapa sendirian, dia bahkan tidak dapat mempertimbangkan untuk melakukannya sebelum mencapai level 100 dan mengubah kelas ke kelas tier 3-nya. Karenanya, Si Feng tidak berbicara secara rinci ketika dia menyebutkan petunjuk ke Silent Wonder.
Jika dia memberitahu wanita itu kekuatan minimum yang dibutuhkan untuk mendapatkan bahan-bahan ini, dia kemungkinan besar akan kehilangan akal sehatnya. Setelah itu, Si Feng menerima ramuan ketahanan kegelapan guru dan jubah cahaya, dikirimkan kepadanya oleh seorang anggota staf. Tanpa menunggu lelang kegelapan berakhir, dia mengucapkan selamat tinggal pada angin jatuh dan angsa musim gugur sebelum kembali ke kota Sungai Putih. Meskipun ada banyak barang langka untuk diperdagangkan di lelang gelap, tidak ada yang menarik bagi Si Feng. Jadi, dia tidak perlu tinggal di belakang. Tak lama setelah Si Feng keluar dari ruangan, Starstreak, yang berada dalam keadaan stealth selama ini, muncul tidak jauh dari kamar 017. Kenapa dia? Starstreak merasa tidak bisa dipercaya ketika dia melihat Si Feng keluar dari kamar 017. Menurut pendapatnya, siapapun yang mampu menghabiskan lebih dari 600.000 kristal ajaib dalam waktu singkat harus menjadi eselon atas dari kekuatan besar. Namun, pembeli warisan ksatria magic dan tablet perunggu sebenarnya adalah Zero Wing. Namun, Starstreak tidak terlalu memikirkan masalah tersebut. Segera, dia meneruskan informasi itu ke Tousan Miles. Apa? Zero Wing adalah orang yang membeli dua item itu. Starstreak dibuat ketakutan oleh pesan ini. Namun, dia dengan cepat mengungkapkan cibiran di wajahnya saat dia berkata, "Bagus. Baik sekali, Starstreak, pergi dan buat beberapa persiapan. Dapatkan clean set maple untuk membantu Anda memimpin Departed Legion, dan begal ahli Zero Wing. Pastikan untuk mencuri warisan ksatria magic, serta senjata dan peralatan epik dari mereka. Persekutuan besar manapun yang memperoleh tablet perunggu pasti akan menyimpannya di gudang persekutuan mereka. Kecuali mereka membakar kediaman persekutuan yang menyimpan tablet perunggu, mustahil bagi mereka untuk mendapatkannya. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk item warisan ksatria magic, dan senjata dan peralatan epik. Jika seseorang ingin mendapatkan warisan ksatria magic, mereka harus menyelesaikan quest legasi. Selama ahli Zero Wing meninggalkan guild residence mereka, akan ada banyak kesempatan untuk menyerang mereka. Starstreak sejenak terpana oleh kata-kata Tousan Miles. Namun dengan sangat cepat, dia mengangguk dan berkata, "Dimengerti. The Departed Legion adalah legiun pembegal miracle. Itu adalah legiun yang secara khusus dibentuk untuk menargetkan eselon atas dari berbagai negara adidaya." Menurut pendapat Starstreak, mereka hanya membuat maun dari sarang tikus mondok dengan memobilisasi legiun melawan Zero Wing. Sementara itu, di kota Sungai Putih Kerajaan Star Moon, Si Feng juga diam-diam tiba di asosiasi petualang. Tanpa ragu-ragu, dia membayar 30.000 emas kepada asosiasi agar mereka mulai membangun kota hutan batu. Saat Si Feng menyerahkan 30.000 koin emas, suara pemberitahuan sistem memasuki telinganya. Tanda hubung. Sistem, selamat. Karena Zero Wing adalah persekutuan pertama dalam domain dewa yang telah membangun kembali kota perantara, popularitas persekutuan meningkat sebesar 200.000 poin. Anda juga akan menerima satu order promosi perunggu Guild Residence. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1178. Sementara itu, karena berbagai faktor, tingkat akumulasi popularitas Zero Wing saat ini setara dengan Super Guild. Menurut perkiraan Si Feng, dibutuhkan sekitar 1 bulan lagi bagi Zero Wing untuk mengumpulkan 100.000 popularitas. Namun, sekarang Zero Wing telah menerima 200.000 popularitas tambahan, itu telah memenuhi syarat untuk mempromosikan Guild Bintang 3. Perintah promosi tempat tinggal Guild Perunggu. Si Feng melihat token perunggu berbentuk berlian yang tiba-tiba muncul di tasnya. Token itu memancarkan cahaya keemasan yang samar. Itu jauh lebih kuat daripada perintah promosi kediaman persekutuan perak yang dia peroleh sebelumnya. Tanda hubung. Perintah promosi kediaman perunggu Guild. Mempromosikan peringkat bintang dari kediaman persekutuan yang memenuhi popularitas yang disyaratkan dengan 1 bintang. Dapat dipromosikan menjadi Guild Bintang 4. Tanda hubung. Perintah promosi Guild Residence yang sangat kuat. Si Feng tercengang. Sejauh yang Si Feng tahu, perintah promosi kediaman persekutuan semuanya dinilai. Sementara itu, perintah promosi dengan peringkat yang berbeda dapat digunakan pada persekutuan dengan peringkat bintang yang berbeda. Misalnya, untuk mempromosikan Guild 1 bintang menjadi Guild Bintang 2, diperlukan perintah promosi Bintang 2, sedangkan promosi ke Guild Bintang 3 akan membutuhkan perintah promosi Bintang 3. Namun, perintah promosi kediaman persekutuan perunggu sebenarnya mampu mempromosikan persekutuan antara status bintang 1 hingga bintang 3 dengan 1 peringkat. Tidak perlu mencari pesanan promosi dengan peringkat tertentu.
Melihat pesanan promosi kediaman persekutuan perunggu, si Feng mempertimbangkan untuk menyimpannya ketika Zero Wing meningkatkan kediamannya dari status bintang 3 menjadi bintang 4. Di domain God, perintah promosi Guild Residence tidak mudah didapat. Selain dari beberapa langkah yang dapat diperoleh melalui petualangan di lapangan atau membuka peti harta karun, metode normal untuk mendapatkan pesanan promosi kediaman persekutuan adalah dengan merampok ruang bawah tanah tim skala besar tertentu. Namun, hanya dengan mendapatkan penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tersebut, seseorang akan memiliki peluang 100% untuk menerima perintah promosi tempat tinggal guild. Setelah itu, Dungeon yang telah dibersihkan memiliki peluang kurang dari 1% untuk membatalkan perintah promosi. Ini juga salah satu alasan mengapa berbagai persekutuan besar bersikukuh tentang bersaing untuk penyelesaian pertama ruang bawah tanah tim skala besar. Selain dapat meningkatkan ketenaran dan pengaruh guild mereka sendiri, mereka juga dapat dengan cepat meningkatkan peringkat bintang guild mereka dengan memperoleh first clear. Jika first clear dihilangkan oleh guild lain, maka akan menjadi jauh lebih sulit untuk mendapatkan perintah promosi kediaman guild. Hal ini terutama berlaku untuk perintah promosi kediaman guild bintang 3. Ini adalah sesuatu yang hanya dijatuhkan dalam mode neraka dari ruang bawah tanah tim skala besar level 50. Selain itu, ruang bawah tanah tim berskala besar berbeda dari ruang bawah tanah yang menjatuhkan pesanan promosi bintang 2. Dalam kasus yang terakhir, setiap kota besar pasti memiliki salah satunya. Namun, untuk bintang 3 ke atas, hanya akan ada satu ruang bawah tanah tim berskala besar di setiap beberapa, atau bahkan lebih dari selusin, kota besar. Jika penyelesaian pertama dari Dungeon semacam itu diamankan oleh persekutuan, persekutuan lain tidak akan punya pilihan selain terus menyerbu ruang bawah tanah tim berskala besar tersebut untuk perintah promosi mereka sendiri. Dengan demikian, perintah promosi tempat tinggal guild bintang 3 akan menyebabkan persaingan antar guild menjadi lebih ketat. Di masa depan, persekutuan harus berjuang tidak hanya dengan persekutuan lain di kota yang sama, tetapi persekutuan dari kota lain juga. Sedangkan untuk perintah promosi tempat tinggal guild bintang 4, persaingan untuk itu akan menjadi lebih menakutkan karena setiap kerajaan hanya akan memiliki satu atau dua ruang bawah tanah tim skala besar yang menjatuhkannya. Sementara kerajaan memiliki lebih banyak, Dungeons ini masih sangat terbatas. Maaf, saya ingin mempromosikan persekutuan sayap 0. Setelah memikirkan masalah ini, si Feng segera mengeluarkan perintah promosi kediaman persekutuan perunggu dan menyerahkannya kepada administrator NPC. Alasan mengapa pemain repot-repot bergabung dengan persekutuan adalah karena persekutuan memberikan manfaat yang dapat membantu anggota mereka naik level dan meningkatkan kekuatan mereka jauh lebih cepat. Oleh karena itu, semakin cepat sebuah guild dipromosikan, semakin baik untuk perkembangan guild di masa depan. Tuan Pelindung, bolehkah aku tahu guild residence mana yang ingin kamu promosikan menjadi residence bintang 3? Tanya administrator setelah menerima pesanan promosi. Guild Residence di White River City, kata si Feng dengan lugas. White River City adalah base camp Zero Wing. Itu juga sangat aman, karena terletak di kota besar NPC. Terlebih, tidak akan lama lagi White River City akan dipromosikan ke peringkat berikutnya dan membawa banyak keuntungan bagi para pemain yang menghuninya. Wajar saja, dia harus memprioritaskan mempromosikan residence di sana. Sedangkan untuk residence di Stone Forest Town dan Lake Heart City, mereka harus menunggu kesempatan lain untuk muncul di masa depan. Baik, mempromosikan kediaman persekutuan bintang 2 menjadi kediaman persekutuan bintang 3 akan membutuhkan biaya rekonstruksi 5.000 emas, kata administrator. Namun, sebagai pelindung kota, asosiasi kami akan menawarkan diskon 20%, jadi Tuan Pelindung hanya perlu membayar 4.000 emas. Si Feng mengambil 4.000 emas lagi tanpa ragu-ragu. Setelah administrator tampan memastikan bahwa tidak ada masalah, serangkaian pengumuman sistem terdengar di telinga si Feng. Tanda hubung. Pengumuman sistem kerajaan bintang bulan, selamat kepada Zero Wing karena telah menjadi persekutuan pertama di kerajaan bintang bulan yang memiliki tempat tinggal persekutuan bintang 3. Guild Emblem ditingkatkan ke peringkat bronze. Memberi penghargaan kepada guild dengan satu set basic defensive magic array, 1.500 gold dalam dana guild, dan satu perintah bangunan pusat pekerjaan. Pengumuman sistem kota White River, selamat kepada Zero Wing karena telah menjadi guild pertama di White River City yang memiliki guild residence bintang 3. Memberi hadiah kepada guild dengan satu pesanan promosi ruang pelatihan. Tanda hubung. Pengumuman sistem diulang 3 kali, bergema keras di telinga semua orang. Apa? Tempat tinggal bintang 3. Itu tidak mungkin, kan?
Sebagian besar guild baru mulai mempromosikan residence mereka menjadi bintang 2. Bagaimana Zero Wing sudah memiliki residence bintang 3? Petik 2. Zero Wing terlalu luar biasa. Seperti yang diharapkan dari guild nomor 1 kerajaan Star Moon. Saya harus bergabung dengan Zero Wing, apapun yang terjadi. Manfaat dari residence bintang 3 pasti akan spektakuler. Petik 2. Para pemain di seluruh kerajaan Star Moon tercengang dengan hadiah yang dinyatakan dalam pengumuman sistem. Ini terutama berlaku untuk anggota dari berbagai persekutuan besar. Mereka semua sangat iri pada Zero Wing. Lambang persekutuan Zero Wing secara langsung ditingkatkan ke peringkat perunggu. Lambang persekutuan bukan hanya simbol persekutuan. Mirip dengan lambang kelas gaya hidup, emblem persekutuan juga memiliki beberapa fungsi. Common Guild Emblem tidak memiliki fungsi sama sekali. Namun, setelah Guild Emblem mencapai peringkat bronze, itu dipersiapkan dengan beberapa fungsi. Emblem persekutuan perunggu memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah kemampuan teleportasi. Bahkan tanpa Guild Transfer Scroll, anggota Guild dapat langsung berteleportasi ke Guild Residence manapun. Tidak perlu membeli Guild Transfer Scroll dari Guild Residence tertentu. Belum lagi, pemain hanya bisa membawa satu Guild Transfer Scroll dalam satu waktu, membuatnya sangat merepotkan. Fungsi kedua meningkatkan atribut anggota guild. Selama ada lebih dari 20 anggota guild dalam radius 100 yard, Guild Emblem akan meningkatkan maksimum health power pemakainya sebesar 3% dan attack power sebesar 1%. Meskipun peningkatannya tampak kecil, begitu pemain mencapai level yang lebih tinggi, bahkan 1% dapat membuat perbedaan besar. Ini terutama benar ketika pemain menyerang ruang bawah tanah tim. Kurang dari 1 menit setelah pengumuman sistem berakhir, berita Zero Wing mendapatkan Guild Residence bintang 3 mulai menyebar seperti api. Hanya dalam 10 menit, apakah itu persekutuan di kerajaan Star Moon atau persekutuan di kerajaan dan kerajaan tetangga, mereka semua mengadakan pertemuan darurat persekutuan. Pada saat yang sama, berbagai persekutuan besar yang saat ini menukar barang langka di lelang gelap juga menerima berita tentang situasi ini. Apa? Zero Wing baru saja mendapatkan Guild Residence bintang 3. Mata Phoenix Rain membelalak karena dia membaca pesan yang baru saja dia terima. Dia benar-benar tidak percaya ini benar. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?